Alright, ini adalah mobil yang spesial. Kenapa spesial? Ah, Om, itu kan cuman Civic FD. Iya betul, tapi kalian lihat dong peleknya. Ini cuma FD2 yang punya 2000 cc iVTEC, populasinya enggak sebanyak FD1. Dan ini pakai mesin yang sangat potensial. Jadi kalau kalian pengen suatu kali upgrade mesin ini supaya lebih kencang, bisa sampai 200 horsepower, itu sangat mungkin ya. Walaupun ya kalau buat gue sih segini juga udah sangat cukup ya. Iritnya dapat, kencengnya dapat, dibawa nyantai pun bisa gitu. Dan sangat halus, transmisinya halus, penyaluran tenaganya halus, tapi dibawa kencang-kencang itu ringan sekali dia ya. Tadi gue sempat coba di tol itu sampai 165 atau berapa deh, gue sih nggak lihat ya. Ntar kalau kalian mau lihat ntar di Instagramnya Garasi 189 ID itu ada tuh yang gue ngebeset-beset mobil ini. Dan itu nikmat sekali karena gue juga pede, bannya masih sangat bagus, empat-empatnya tahun 2020 tapi jarang dipakai ya. Mobil ini baru 126.000 kilometernya tahun 2006, jadi ya dibilang low kilometer ya cukup low kilometer. Pokoknya bukan mobil capek deh gitu. Dan gue suka sih peleknya ini eksklusif, cuman FD2 yang punya. Walaupun ini susah ngebersihinnya, males gue kalau suruh nyuci, ya kan. Bannya pakai Technosport, agak nanggung sih memang. Harusnya sekelas ini udah pakai Potenza atau Turanza ya. Technosport itu ban performance yang paling ya affordable lah gitu. Lucu lihat, wiper FD2 itu unik karena yang satu melengkungnya ke sini, yang satu itu melengkungnya bukan gini, tapi gitu. Lucu ya, keren. Ya ini sayangnya ini sih lampunya udah mulai menguning, terus catnya juga cacat-cacat, busem. Ini kalau di salon pasti cantik lagi sih. Berisik si Ujang. Oke. Ya, yang gue tidak suka dari mobil ini, kenapa buka bagasinya harus pakai tuas ini. Walaupun ini gue terhibur sih dengan ini. Lihat, satu tuas bisa untuk dua fungsi. Kalau ditekan buat buka bensin, kalau ditarik buka bagasi. Mana ada mobil kayak gitu? Keren ya. Lihat dong, bagasinya cukup luas ya, walaupun ke dalam karena samping-sampingnya itu kepangkas sama ruang roda. Tapi ada juga yang keren dari bagasi mobil ini. Nih, ininya dia semua pakai styrofoam ya. Sayangnya udah nggak terlalu lengkap ini si toolkitnya. Ya nggak apa-apa juga sih. Oke, rapi dan ini fungsional. Jadi memang somehow Honda itu tetap mempertahankan citranya sebagai mobil yang multi-purpose. Kita lihat, bisa dibuka. Nah, jadi bisa bawa barang yang panjang. Asik ya? Alright. Lalu yang sebelah sana juga. Jadi kalau kalian lihat ya, ini hitung-hitungannya tuh begini. Ini kalau mau soal hitung-hitungan, ini kan anggap ini semua 100% nih. 10 tinggal, nggak bisa dibuka. 60 bisa dibuka, ya kan? 20 bisa dibuka dan 10-nya lagi tinggal. Jadi 10 tambah 10 20. Tambah 20 40. Yang ini 60. Jadi cepet gitu kan. Alright. Ya yeah, gitulah pokoknya. Lihat. Ini warnanya gue sih suka nih ya. Jadi bukan abu, bukan hitam, tapi biru dongker. Biru dongker tuh apa ya? Biru dongker apa biru navy? Nggak tahu deh gue. Coba kita duduk. Aduh. Oh iya.
Eh, ini adalah, wih, coba gimana, gimana? Buka, matiin, tutup. Wih, ke Eropa-Eropaan. Ini sayang, ini coplok nih gantungan belanjaannya ya. Dalam hidup gue itu cukup akrab dengan yang namanya Civic ya. Gue pernah pakai dan sampai sekarang masih jual Civic Wonder, berarti Civic generasi ketiga ya. Generasi ke satu, generasi kedua gue belum pernah nyetir. Generasi ketiga gue pernah nyetir, pernah coba duduk di belakang, memang itu sempit dan kurang nyaman. Generasi keempat gue masih pakai sampai sekarang, Grand Civic ya. Yang duduk di belakangnya juga kurang enak. Generasi kelima, gue pernah punya Vario tahun 2000. Enggak, 97. Cukup enak, tapi dia tuh agak apa ya, agak ruangnya tuh ya gitu deh gitu ya. Gue nggak bisa bilang gimana, tapi ya secara psikologis tuh bentuk ruang itu bikin mood tuh ya biasa aja gitu. Lalu Genio, gue pernah inget waktu itu naik mobil itu tuh dari Jakarta ke Surabaya, kenyang lah ya, gue duduk di belakang, gue belum bisa nyetir waktu itu. Tapi gue nyetir Estilo, jadi ya kurang lebih gue tau lah itu si Civic generasi kelima itu seperti apa rasanya. Tadi gue salah ya, ngomong Vario dulu baru Genio ya. Ya oke. Anyway, Genio generasi kelima, ya gitu rasanya ya. Genio itu rasanya kayaknya aura kabinnya tuh lebih enak dibanding Vario justru. Vario gue pernah punya, duduk di belakang juga ya gitu aja biasa. Gue belum pernah coba yang Civic EF ya, yang generasi ke-6, generasi ke-7 sorry. Dan ya ini dia, generasi ke-8 Honda Civic, generasi ke-9 kurang lebih sama kayak gini, setahu gue ya. Generasi ke-10 gue pernah nyetir ke Pangandaran, jadi cukup kenyang, duduk di belakang juga pernah. Ke-11 gue belum tahu. Nah, buat gue ya, entah karena postur gua, entah karena apapun lah itu, jadi dengan gua berbagai macam sedan dan ini itu mobil yang pernah gue coba, ini salah satu mobil yang duduk belakangnya gue bilang paling enak. Bukan karena lega dan mewah atau gimana, tapi yang nggak tahu ini desain tuh tone-nya ini, lihat kalian lihat ya tuh, perpaduan warnanya, yang sebagian sini kulit, sini plastik tapi nggak murahan, terus sininya empuk, kantongnya cukup lega, terus soft touch-nya sampai sini, dan ya ini dua warna gitu, terus plafonnya juga bagus gitu ya, ada konturnya, aduh, terus ini apa ya, visibilitas penumpang belakang ke sekeliling ini sama sekali tidak klaustrofobik, ini enak kalau gue bilang, dan duduknya pun enak. Ini sandaran punggungnya itu memang support banget gitu ya, agak nonjol ke depan, tapi anehnya kalau gue pengen nyender itu dengan sangat gampang gitu loh, nggak bikin terlalu gitu, terlalu nyengklak gitu kepala gue, karena emang headrestnya sendiri tuh proper gitu. Terus since ini yang FD2, jadi dia bawaannya udah kulit dari sononya, dan warnanya itu ya itu gue suka sekali warnanya. Nih, armrestnya walaupun dia ngeplek ke bawah gitu ya, tapi proper, enak kok, enak dipegangnya, enak, sudutnya juga enak, ketinggiannya pas, dan kontur-kontur joknya tuh bikin duduk kalian tuh nggak geser-geser, nggak jelas gitu. Terus ini lantainya rata ya, lantainya rata sekali. Kalau duduk di tengah itu juga nyaman tuh, gila, ini duduk di belakang yang tengah yang salah satu yang ternyaman sih kalau gue bilang. Mobil tuh paling nggak enak sedan tuh kan duduk itu di sini kan, tapi ini tuh enak loh, duduknya tuh ya empuknya tuh enak gitu, nggak bikin lu ngerasa kayak dianaktirikan banget gitu ya. Terus ini masih ada bolongan di sini, ini walaupun kecil ya, walaupun cuman segini, ini sangat berpengaruh loh. Lihat, cahaya tuh bisa masuk, tetap ada aura-aura terbuka, open feeling gitu tuh, nggak tahu deh bahasanya apa. Cuman ya ini, gue tuh suka nih Civic FD duduk di belakangnya tuh enak, nggak kayak sedan nggak kayak compact sedan gitu. Ini tuh hampir kayak medium sedan rasanya, udah hampir kayak Accord gitu
Ya bahkan kalau dibanding akord-akord yang zaman dulu yang kayak, ya mungkin kalau Maestro sedikit lebih luas dari ini sedikit lah mungkin. Tapi kalau dibandingin Prestige, wow ini lebih udah lebih lebih luas dari Prestige ini mah. Terus ini lihat buka pintunya. Bentuk handle-nya lihat. Tuh. Keren ya. Set gitu bentuknya kayak huruf C tapi yang palanya tuh panjang gitu. Wih. Dan ini child lock-nya masih aktif loh. Kalau ini diturunin udah kalian nggak bisa buka pintu. Tuh kan. Ya udah bukanya harus dari luar. Mana? Gitu. Oke. Sayangnya ini si kaca filmnya udah butut nih kayaknya bawaan nih. Solar guard ya lah. Alright. Soft retract. Joknya tuh aduh. Busanya tuh empuknya tuh pas gitu. Nggak terlalu keras tapi juga tetap firm karena ya sejatinya ini adalah compact sedan yang lebih ke arah sport dibanding ke arah comfort. Tapi ini sangat comfort. Oke, kita lihat fitur-fitur di dalamnya ya. Ini salah satu keistimewaan mobil ini. Lihat, dia punya meter cluster ganda gini atas bawah. Dan yang atas, lihat ya, nih garis horizontal dashboardnya tuh di situ, dia tuh melebihi sedikit. Dan jatuhnya tuh di depan banget gitu. Jadi apa? Hasilnya tuh apa? Kalau gue lagi nyetir lihat ke depan dan pengen lihat speedometer, itu mata tuh cuman turun sedikit banget gitu. Dan masih ke depan. Keren. Itu keren sih gue bilang. Daripada yang ditaruh di tengah sini. Buat apa gitu kan? Aneh ngapain taruh di sini dong gitu kan? Secara yang nyetir yang lebih butuh tahu gitu kan. Yang penumpang juga kan kalau dari sini bisa lihat ke situ tuh. Ini kenapa ditaruh di sini? Gue bilang gitu kan. Ya gitu deh. Anyway, desain itu ini soft touch sampai sini. Ini nggak bisa dibilang hard plastik juga sih, ini agak empuk walaupun nggak seempuk ini ya. Beda bahannya. Music playernya sangat tidak sangat tidak kekinian, cuma ada aux doang. Iya kan? Tapi AC-nya udah digital, terus ini ada tempat penyimpanan banyak, ada 1, 2, 3. Ini buat taruh-taruh koin kayaknya ya, walaupun di sini juga ada tuh. Oke, ini ada vehicle stability assist yang bisa dimatiin kalau kalian pengen nyetir brutal. Lalu ini tuh. Oke, kita lihat STNK-nya ya. STNK-nya itu pajaknya cuman 3 juta. Padahal ini kan build up ya, Thailand ya kalau nggak salah ya. Oke, kitab-kitab ini semua masih ada, semuanya lengkap. Dan mobil ini tuh dijual di garasi 189 ID dengan harga 130 juta. Ya, kenapa jadi jualan nih? Sebetulnya kalau review mobil yang di YouTube tuh gue sebenarnya nggak pengen jualan, cuman ya karena mungkin gue sendiri juga pengen kali ya, cuma 130 juta gitu, cuman ya nggak punya sih duitnya. Anyway, ini enak sekali setirnya karena dia tuh kecil dan genggamnya tuh enak banget. Apa? Nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede, pas buat tangan gua. Ini style Honda Jazz Gen 2 ya, kayak gini. Ya, style Honda Jazz Gen 2 tapi ininya udah dilapis kulit dan setirnya tuh berat. Enak loh, setirnya tuh mantep gitu. Dan ini juga lihat, tarik rem tangannya tuh bukan ke atas gitu tapi mundur ke belakang kanan samping. Aduh gila, enak banget, keren. Lalu ini pedal shift yang betulan, bukan yang terus jadi ngoper-ngoper sendiri gitu, enggak gitu. Dia beneran nungguin kita ngopernya. Dan ini sudah dadaz. Jadi si omnya bilang itu, saya nggak peduli penampilan, yang penting mobilnya enak dipakai. Iya deh om, ya kan. Ini keren sekali, lihat bentuk tuas wipernya, tuas sennya. Wih. Oke, nggak usah repot-repot ke depan lah ya, karena males juga.
Ngomong-ngomong tas gue masih di luarnya. Ini kita ambil dulu. Gue udah mau jalan soalnya. Harus jemput anak. Oke. Karpetnya Gatsby made in Japan. Gue nggak buka ruang mesin ya. Pokoknya kalian tahu itu mesinnya sangat sehat. K20. Wih. Halus kali lihat ya. Wih. Halus kali. Ih, kucingnya lucu amat. Gendut. Ini mesin yang sama-sama yang dipakai Integra. Jadi sangat potensial mesinnya. Rasanya tuh halus mantep. Dan halus mantepnya itu sampai gue tuh ketipu gitu. Berasa kayak naik mobil Eropa, padahal ini mobil Jepang. Kenapa ya? Mobil tuh bisa ada rasa. Ini tuh Eropa. Waduh. Ini tuh Jepang. Kenapa harus begitu gitu? Kenapa bisa mobil tuh ada rasanya Eropa, Jepang? Ya itu mobil Eropa betulan mah itu gitu. Nah ini mobil Jepang rasa Eropa. Kenapa? Karena berat. Apa-apanya tuh berat gitu. Namblek, mantep gitu. Nggak ringan. Sama sekali tidak ringan rasanya mobil ini tuh. Digas tuh. Jadi nggak dibilang responsif banget ya nggak juga sih. Kalem. Rasanya tuh kalem mobilnya. Tapi begitu lu gaspol, jambak. Ya walaupun ya itu tadi mesinnya tuh tidak di push sampai keluar potensi sebenarnya gitu. Ya nggak apa-apa sih, jadi awet kan gitu. Buat pakai lama tuh jadi nggak gampang rusak jadinya gitu. Oke, kita akan coba jalan di jalanan yang agak panjang-panjang di Kota Baru Parahyangan. Masih lah, gue masih bisa revving sedikit gitu kan. Tapi ntar ini kita say hi dulu sama si bapak. Ntar nih, polisi tidur. Tuh belakangnya tuh, makasih. Belakangnya tuh ngayun lembut gitu. Peredamannya khas Honda ya. Samping itu cukup bagus. Kolong itu ada suara gitu, tapi nggak sampai mengganggu. Tapi nyaman sih. I cannot complain. Kerasa ya, maksudnya kontur jalan itu kerasa. Ini tuh bukan mobil yang membuai, tapi ini mobil yang nyaman dan balance antara kesigapan dan kenyamanan. Civic. Dan ini kaki-kakinya tuh suspensinya masih enak gitu. Nih, yang belakang tuh mengayun gitu, mengayun lembut tapi begitu digas agak ke dalam sedikit tuh dia nyaut. Gitu. Ayo, kalau mau lari ayo, gue bisa. Cuman ya kalau mau dibawa santai juga bisa. Jadi mesin yang berpotensi 155 horsepower memang itu nggak terlalu besar ya gitu untuk mobil 2000 cc gitu kan. Tapi ya itu memang ya udah dikeluarin segitu aja gitu kan. Aduh, nyaman ya. Cuman nih ini, gue tuh sekarang udah mulai keracunan sih. Maksudnya keracunan CVT gitu. Karena buat gue memang CVT itu banyak loh, nilai plusnya tuh banyak. Nggak ada tuh yang ngeden-ngedennya, nggak ada yang apa namanya. Ya CVT zaman sekarang tuh kan makin pinter kan. Dia makin bagus gitu loh, makin responsif dan makin ringan. Dan yang terutama bikin mobil tuh irit sekali gitu. Bedanya tuh bisa jauh gitu, mobil CVT dan non CVT itu bisa jauh karena ya itu nggak digas tuh mobilnya meluncur terus gitu. Ya suka sih CVT kalau untuk harian. Kalau untuk sensasi memang ya dia kurang lah. Oke. Respon pedal, aduh nikmat sekali, nggak usah ditanya. Pedal remnya tuh ringan tapi presisi. Diinjak sedikit dan diinjak dalam itu kerasa gitu, bedanya tuh segimananya tuh kerasa banget. Ya sudahlah kalau begitu, kita tutup dulu aja videonya. Kalau bisa gue sambung lagi, kalau enggak berarti kita ketemu lagi di mobil yang lain, ya kan? Anyway, mobil ini dijual di Garage 189 ID dengan harga 130 juta. Kalau kalian nonton di YouTube dan pengen tertarik sama mobil ini, langsung WhatsApp gue aja. Gue taruh nanti nomor WA gue di konteks ya. Kalian
boleh tanya-tanya langsung. Posisi mobilnya ada di Bandung. Mobilnya sih sehat sekali ya. Maksudnya nggak ada PR yang wah ini harus dibenerin atau apa gitu. Paling ini sih si kaca ini kalau mau di servis bisa. Gue udah tanya sama si Mas Yanto tuh, langganan gue. Murah, cuman 250.000 udah bagus lagi. Nggak diganti tapi diservis, dan bisa diservis. Jadi jangan khawatir. Lalu sisanya sifatnya yang kosmetik ya, paling poles-poles, terus ngerapiin apa, ada bumper yang kebuka-kebuka itu tadi gitu. Tapi itu semuanya minor lah gitu, nggak ada PR yang berarti gimana. Ini mobil sangat dirawat dan dipakai seperti semestinya. Dan ya udah, bye. Semakin gue naik mobil ini tuh semakin enak. Jadi ya sebagai reviewer tuh gue sih jujur ya, karena nggak ada kepentingan apapun dengan mobil ini gitu ya. Dibayar sama yang punya enggak gitu. Ini mah gue seneng aja gitu. Siapa tahu bisa jadi info buat orang yang nonton gitu kan, menambah wawasan. Nah, kebanyakan dari mobil yang gue review itu tuh berujung pada gue tuh nggak mau mobilnya gitu. Kalau suruh beli, suruh pakai sendiri, suruh punya gitu, nggak mau gitu. Entah karena mungkin mobilnya terlalu mahal gitu ya, mungkin mobilnya sih enak gitu ya, kayak misalnya Audi gitu. Wah enak banget dipakainya dan lain sebagainya gitu. Tapi kan gila lu ngejalaninnya, running cost-nya itu kan tinggi sekali gitu, pajaknya mahal dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya kebanyakan sih dari hampir semua mobil yang gue review tuh gue nggak mau. Tapi kalau ini gue mau. Mobilnya enak, versatile, jadi dia dibawa kalem tuh bisa. Tadi gue jemput anak gue, dia bawa temennya bertiga, dan temennya tuh gede-gede semua, tinggi-tinggi, pemain basket semua, enak, muat dan tidur semuanya. Padahal gue ngebut 150 di tol. Jadi ya enak sih, mobil ini tuh hebat sih kalau menurut gue. Nah, nih kekurangannya nih. Apa? Peredaman apa ya? Bukan kolong ya, tapi memang getaran dari roda itu diteruskan dengan sempurna ke bodi. Jadi gitunya mah iya bener gitu ya. Maksudnya rada gugur dugan sih memang gitu. Ya itu minusnya itu mungkin ya, nggak tahu itu mesti diapain tuh. Coba ini ada polisi tidur, kita hajar, nggak usah direm coba. Hah? Gila, nggak bergeming mobilnya loh. Gila, nih lagi. Wah edan. Terutama yang belakang sih, ini kaki belakangnya juara sih kalau gue bilang ini. Bener-bener apa ya? Ini lihat. Nah, yang depan tuh memang agak keras sih. Depannya tuh dia agak kaku gitu. Gak tahu kenapa. Mestinya kan biasanya yang kalau sedan itu enak. Nice. Ya, mungkin gue langsung harus ngebandingin sama Corolla Altis ya. Corolla Altis yang itu tuh Altis gen berapa sih? Gen 10 ya? Gen 10 apa 9? Gak tau deh. Pokoknya yang E140 itu kalau buat nyetir ya, kalau buat nyetir posisi duduk, terus buat ngebut, buat wah driving pleasure gitu ya, ini. Tapi kalau buat harian, mobil yang buat irit-iritan, terus buat ringan-ringanan gitu, ya itu lebih enak sih. Altis lebih enak. Jadi ya itu nggak bisa dibilang mending mana, itu beda, karakternya sangat berbeda sekali itu. Gue soalnya ya lumayan sering pakai Altis yang 1800 tuh, yang tipe G tahun 2014 itu dia udah peralihan banget mau ganti model itu, tapi masih yang E140, belum yang E160 ya.
Ya itu bingung sih kalau ditanya enak mana. Dua-duanya enak, dua-duanya punya karakter. Dan kalau mau nyetir lebih presisi, lebih galak-galakan, kebut-kebutan, ya enak ini sih. Cuman kalau itu lebih lebih all around lah kalau si Altis itu gitu. Oke. Kayaknya reviewnya sekian, soalnya ini gue udah mau nyampe ke yang punya. Dan terima kasih Om Gunawan udah bolehin mobil ini di review, dititip juga di Garisa 89 ID. Nantikan review-review berikut. Bye!